Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat Selamat pagi. 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 Pagi Pak. Ini bentar, Prof. Suhasil sudah ada di tempat. Sebentar lagi akan dimulai. Jadi sekedar apa ya? Sekedar mengingatkan aja. Jangan lupa mikrofon masing-masing di mute, dimatikan. Tadi Bapak pembicaraan Bapak saya dengar dari sini Pak. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan paparan dalam konteks Stadium General yang akan disampaikan oleh Profesor Suhasil Nazara. Mungkin ada baiknya saya ingin menyapa dulu rekan-rekan dosen dan mahasiswa di berbagai tempat di sini. Mungkin saya perlu cek dulu beberapa tempat di sini. Di IBI Dharma Jaya Bandar Lampung, apakah bisa mendengar suara kami di sini? Iya Pak, dengar cukup jelas Pak. Oh, sudah dengar jelas. Oke, terima kasih Pak. Kemudian dari AA YKPN Jogja, apakah bisa mendengar suara kami Pak? Cukup jelas Pak. Cukup jelas Pak. Oke, Sangat terima bagus. kasih. Ya. Bagus Pak, terima kasih Pak. Kemudian di Universitas Bandar Lampung, di Lampung, apakah mendengar suara kami di sini? Rekan-rekan dosen di UBL, apakah mendengar suara kami di sini? Oh. Oke, kalau mungkin kalau mendengar kita dikasih kode, apakah Anda mungkin bisa mengangkat tangan? Kalau mendengar saja Anda bisa angkat tangan gitu, biar kami juga tahu bahwa Anda telah mendengar suara kami di sini. Oke. Sudah mendengar ya? Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sebelum kita mulai Stadium General pada pagi hari ini, mungkin ada baiknya saya ingin memperkenalkan dulu. Saya Joni Hartono selaku moderator pada pagi hari ini, dan di sebelah kanan saya telah hadir Profesor Suhasil Nazara, profesor di bidang ekonomi dan juga saat ini menjabat Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau studi formalnya dilakukan di Universitas Indonesia pada tahun 1994, sarjana ekonomi. Kemudian master dan doktor of filosofi di Regional Science dan Regional Planning di Urbana-Champaign University of Illinois. Pada pagi hari ini Profesor Suhasil Nazara akan menyampaikan materi mengenai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Mungkin secara garis besar yang ingin disampaikan oleh beliau adalah pada dasarnya pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat pengentasan kemiskinan. Namun hal itu tidak saja cukup, dan karena itu kuliah ini pada dasarnya akan menguraikan secara konseptual mengenai pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Satu prasyarat penting lainnya adalah perbaikan tingkat produktivitas. Di samping itu, dimensi pusat daerah juga merupakan yang harus diperhatikan, dan keduanya itu menjadi penting dalam konteks kebijakan strategis pemerintah yang akan diambil saat ini dan ke depan. Pada pagi hari ini mungkin buat teman-teman nanti tentunya akan ada diskusi dan tanya jawab langsung dengan Profesor Suhasil Nazara. Mungkin kesempatan pada pagi hari ini saya persilakan kepada Profesor Suhasil Nazara untuk menyampaikan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Terima kasih Pak Joni. Ibu Bapak sekalian, selamat pagi Bandar Lampung, Jogja. Moga-moga bisa mendengar suara saya dengan baik. Pada pagi hari ini saya diminta untuk menyajikan topik Studium General, dan topik yang ingin saya bawakan adalah pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Ada tayangan PowerPoint yang bisa dilihat ya, moga-moga bisa dilihat oleh teman-teman di Bandar Lampung dan juga di Yogyakarta. Dan dengan senang hati nanti PowerPoint ini kami akan kirimkan ke alamat email yang ada ya, alamat email yang kami miliki di sini, atau bisa juga menghubungi kepada panitia di UI dan nanti bisa dikirimkan PowerPoint-nya. Ibu Bapak sekalian, pengentasan kemiskinan kita tahu adalah satu topik yang selalu muncul dari waktu ke waktu. Setiap kali berganti
pemerintahan, muncul lagi pengentasan kemiskinan, ada lagi pertanyaan bagaimana dengan target pengentasan kemiskinan, berapa jumlah orang miskin, bagaimana menghitungnya, dan seterusnya. Apa kebijakan yang akan diambil pemerintah, dan berbagai macam hal yang ditanyakan. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan terlebih dahulu di bagian awal beberapa hal yang kita ketahui tentang kemiskinan ini, beberapa data dan fakta, dan kemudian saya akan masuk ke tataran kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan yang perlu diperhatikan ke depan oleh pemerintah. Kalau kita lihat statistik kemiskinan, ini statistik kemiskinan. Saya baru mendapat ini, apakah Surabaya masuk ini? Surabaya masuk, oke. Selamat pagi Surabaya, moga-moga bisa mendengar suara. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat statistik kemiskinan, inilah statistik kemiskinan Indonesia yang secara resmi di-launch oleh pemerintah. Jadi kita bisa lihat di situ ada jumlah orang miskin dalam juta orang. Jumlah orang miskin dalam juta orang pada tahun 2009 yang lalu jumlahnya masih sekitar 32.400.000 orang. Dan kalau persentasenya terhadap total populasi adalah 14,2%. Dan ini masih tingkat yang lumayan tinggi sebenarnya, tetapi kalau kita lihat sebenarnya telah terjadi penurunan jumlah orang miskin maupun penurunan proporsi kemiskinan dalam, ya katakanlah setelah krisis 1998. Jadi krisis 1998 itu bisa terlihat bahwa kemiskinan itu naik, melonjak agak tinggi di sini. Ini akibat harga-harga yang meningkat sangat pesat, tetapi setelah itu ada penurunan, ada penurunan yang relatif stabil sampai dengan tahun 2006. Tahun 2006 pada saat ini kenaikan harga BBM. Kita ingat pada tahun 2005 ada peningkatan harga BBM yang cukup signifikan sehingga angka kemiskinan naik lagi pada tahun 2006. Tapi kalau kita lihat tingkat kemiskinan Indonesia secara resmi, kita sudah kembali ke tingkat kemiskinan tahun 1996 yang lalu. Dan target pemerintah yang baru ini adalah angka kemiskinan sekitar 8 sampai dengan 10% pada tahun 2014. Dan itu masih jumlah yang sangat tinggi sesungguhnya. Ya. Nah, kita memang tidak sebentar ini kita tidak mendalami apakah bagaimana cara menghitungnya dan sebagainya. Ini benar-benar angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat angka kemiskinan tersebut, bagaimana cara menghitung jumlah orang miskin? Jumlah orang miskin di Indonesia dihitung dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu adalah sejumlah uang yang harus dimiliki oleh seseorang supaya dikatakan dia tidak miskin. Jadi semua kelompok masyarakat yang memiliki angka pendapatan atau pengeluaran di bawah garis tersebut, itulah yang disebut dengan kelompok masyarakat miskin. Nah, tentu jumlah uang tersebut sangat terkait dengan jenis barang dan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga di masing-masing daerah. Jadi garis kemiskinan itu berbeda-beda antar provinsi dan berbeda antar kota dan desa. Hal tersebut tidak lain untuk menangkap variasi dari pola konsumsi dan pengeluaran yang dapat menjamin konsumsi sebesar 2100 kilokalori. Nah, kalau kita lihat bahwa dia berbeda-beda antar provinsi, tentu dengan mudah kita bisa lihat bahwa garis kemiskinan itu akan sangat terkait dengan inflasi. Nah, bagaimana dia kaitannya? Ini saya coba gambarkan di sini. Garis merah yang putus-putus ini adalah inflasi. Jadi pada tahun 2005 inflasinya lumayan tinggi, ini karena
musibah kita agak banyak di tahun 2005 ini, ada kenaikan harga BBM, sempat juga ada tsunami di Aceh meskipun hanya terlokalisir di Sumatera bagian utara, tetapi tahun 2005 inflasi kita cukup naik. Angka garis kemiskinan untuk daerah perkotaan dan perdesaan ini adalah garis hijau yang ada di sini. Kalau kita bisa bayangkan bahwa garis hijau ini kita geser 1 tahun ke belakang, jadi kalau kita geser 1 tahun ke belakang, maka kita akan dapatkan bahwa gerak dari garis kemiskinan ini kurang lebih mengikuti gerak inflasi. Ya, jadi peak di tahun 2006 untuk garis kemiskinan ini adalah untuk mengantisipasi peak pada tahun 2005 dari inflasi. Jadi kalau cara membayangkannya adalah kita geser ini 1 tahun ke belakang, kita akan ketemu bahwa peaknya itu kita ketemu. Tetapi memang agak tricky ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, yaitu pada saat inflasinya rendah, misalkan tahun 2003 ini, ternyata peningkatan garis kemiskinan di tahun 2004 lebih rendah lagi dibandingkan inflasi. Oke, nah, ini nggak begitu bagus ini, ya, tidak begitu bagus. Karena katakanlah inflasinya naik 5%, tetapi garis kemiskinannya hanya naik 4%. Tapi pada saat dia peak tinggi, pada saat inflasi ini peak tinggi, angka garis kemiskinan di tahun 2006 tidak pernah mencapai angka peak tinggi tersebut. Oke, jadi katakanlah inflasi terjadi sekitar 11%, tapi garis kemiskinan hanya naik sekitar 9%. Jadi memang ada trik di sini ya, ada trik dari penetapan garis kemiskinan tersebut. Nah, ini tentu bagian dari apa namanya analisis yang bisa kita lakukan. Kalau kita lihat kemudian berikutnya, kita bagi antara perdesaan dan perkotaan, maka kita bisa lihat bahwa tingkat kemiskinan itu secara persentase lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Nah, kemiskinan kota dan desa ini punya karakteristik yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti juga cara untuk menanggulangi kemiskinan ini juga sesuatu yang berbeda lah kalau di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Kemiskinan di daerah pedesaan itu sangat terkait dengan sektor pertanian dalam arti luas. Karena itu pemberdayaannya adalah harusnya pemberdayaan di sektor pertanian. Kegiatan ekonomi yang bisa mendorong aktivitas di sektor pertanian tersebut. Daerah perkotaan agak sedikit berbeda. Dia adalah daerah jasa dan sangat diwarnai oleh sektor informal. Nah, nanti kita akan bicara juga sedikit mengenai sektor informal tersebut. Kalau kita lihat variasi antar provinsi, ini kita coba taruh angka kemiskinan berdasarkan provinsi di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa makin ke timur itu makin gelap warnanya. Dan warna yang makin gelap itu menunjukkan angka kemiskinan yang makin tinggi. Jadi kalau ini kita bandingkan antara 2005 dengan 2009, ini belum terlalu banyak perbedaannya. Jadi angka kemiskinan secara provinsi lebih tinggi di daerah timur. Tetapi kalau kita lihat di daerah Sumatera itu juga agak sedikit-sedikit gelap itu, ya. Mungkin yang bagian selatan malah gelapnya itu tidak terlalu banyak berbeda dengan gelapnya di Nusa Tenggara dan juga di sekitar Sulawesi. Ya. Jadi ada variasi antar provinsi kita, ya, dan angka kemiskinan itu lebih tinggi untuk daerah timur dibandingkan daerah barat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah melihat beberapa hal mengenai angka kemiskinan, kota desa, dan juga garis kemiskinan dan inflasi, maka di beberapa slide berikut ini
saya ingin menguraikan mengenai hubungan antara kemiskinan dengan variabel lain. Jadi untuk hubungan ini ini saya baru mendapat note, kita mendapat hubungan dengan AMG Yogyakarta, betul? Apa betul bisa mendengar suara kami dengan baik? Ah ya, sudah ada yang melambai. Ya, selamat pagi Jogja. Selamat datang. Ya, Moga-moga selamat pagi, bisa. Pak. Ini kami maaf tadi kami agak ada kerepotan nih, Pak. Ya. Tapi kami sudah senang bisa langsung on. Ya, terima kasih. Selamat datang. Selamat Ya, moga-moga bisa silakan, Pak. mengikuti dari sini. Terima kasih. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau tadi saya sudah menguraikan mengenai statistik, garis kemiskinan dan juga mengenai data statistik tersebut, di beberapa slide berikut saya akan menguraikan mengenai hubungan antara kemiskinan dengan beberapa variabel ekonomi makro lainnya. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat di grafik yang di sebelah kiri itu, yang atas yang merah itu adalah angka kemiskinan, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total populasi, yang tadi untuk tahun 2009 itu ada di angka 14,2%. Lalu yang bawah, yang garis biru bawah itu menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini ada yang menarik di sini. Angka pertumbuhan ekonomi kita itu relatif kalau sejak kita menyelesaikan krisis masuk ke dalam proses recovery sejak tahun 2001 itu kita naik terus angka pertumbuhannya sampai dengan tahun 2007 yang lalu. Nah, dalam periode angka pertumbuhan ekonomi yang naik terus itu ternyata pertumbuhan ekonomi itu terus turun. Tapi kita lihat tahun 2008 begitu kita masuk ke krisis, angka pertumbuhan ekonomi kita itu turun dari 6,3% ke 6,1%. Lalu tahun 2009 ini estimasinya adalah 4,5%. Tetapi toh walaupun dengan begitu ternyata kita lihat angka kemiskinan kita, persentase jumlah orang miskin kita dalam total populasi itu juga terus turun, tetap terus turun. Jadi kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini merupakan satu hal yang penting dalam proses pengentasan kemiskinan. Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan itu menurut saya tidak masuk akal untuk terjadi. Karena itu kita bersyukur sebenarnya Indonesia masih bisa mendapatkan pertumbuhan positif paling tidak selama 2 tahun terakhir ini. Kalau apalagi dalam 2 tahun terakhir ini di tengah-tengah krisis ekonomi global di mana semua negara dan seluruh perekonomian itu kontraksi, artinya pertumbuhannya negatif, sementara Indonesia pada tahun 2008 itu direcognize sebagai satu dari hanya sedikit negara di dunia ini yang memiliki pertumbuhan positif. Kita bersama-sama, Indonesia bersama-sama dengan Cina dan India masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2008. 2009 ini pertumbuhan sekitar 4,5%, dan tahun depan saya yakin sebenarnya bisa 5% minimal itu bisa 5%. Tetapi memang kalau tentang pertumbuhan ekonomi ini sekarang ancamannya bukan di kegiatan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi kita itu tahun depan 2010 menghadapi ancaman bukan dari sisi ekonomi, tapi lebih besar ancamannya dari sisi politik. Jadi kalau kejadian politik selama 2 bulan, 3 bulan terakhir ini tidak bisa selesai dengan benar, maka ancamannya akan sangat besar untuk tahun 2010. Tapi kegiatan ekonomi akan tetap jalan. Kegiatan ekonomi yang akan tetap jalan itu akan membuat perekonomian kita akan tetap tumbuh 4%, 4,5% itu saya yakin sangat mungkin dicapai. Moga-moga kita bisa melakukan terobosan-terobosan, terutama terobosan dalam hal infrastruktur dan energi, supaya kita bisa ke 5% atau 5,5%. Ini tantangan kalau pertumbuhan ke depan. Nah,
Hal lain yang ingin saya hubungkan dengan kemiskinan itu, kalau tadi kita hubungkan dengan pertumbuhan, sekarang coba kita hubungkan dengan angka pengangguran. Nah, kita ini kan berpikir pelajaran ekonomi kita mengatakan bahwa kemiskinan itu harusnya dientaskan dengan memberi kelompok miskin itu alat untuk menciptakan pendapatan, gitu. Bukan hanya dengan sekedar memberi mereka uang. Jadi pengentasan kemiskinan itu harusnya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin yang jumlahnya sekitar 32 juta orang itu tadi untuk ikut serta aktif dalam kegiatan ekonomi, sehingga lalu kemudian mereka bisa menghasilkan pendapatan dan memiliki pengeluaran, memenuhi pengeluaran-pengeluarannya. Memang kalau diberikan uang ya bisa juga, ya, bisa cepat juga diberikan uang itu, langsung pendapatannya meningkat dan pengeluarannya juga langsung meningkat. Tetapi kita yakin bahwa itu tidak sustainable. Dan memang inilah yang dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tapi kalau kita hubungkan dengan pengangguran, kalau kita hubungkan dengan angka pengangguran yang atas itu yang atas grafik yang atas adalah angka kemiskinan. Angka kemiskinan yang tadi yang merupakan persentase terhadap populasi, tadi saya katakan tahun 2009 itu adalah 14,2%. Yang bawah, yang grafik merah yang di bawah adalah angka pengangguran. Apa yang mencolok yang kita lihat di sini? Ada yang aneh di sini. Sampai pada periode kita melakukan pemulihan terhadap krisis dari periode 1996 sampai dengan 2005, ternyata penurunan angka kemiskinan yang terjadi di atas ini disertai dengan terjadi berbarengan dengan peningkatan angka pengangguran. Nah, ini cukup aneh nih. Ini saya baru mendapat note, kita baru bergabung dengan Institut Teknologi Aditama Surabaya. Selamat pagi Surabaya. Bisa mendengar suaranya? Atau bisa memberi tanda bahwa sudah bisa mendengar suara kami? Belum, mungkin nanti kita sapa di kesempatan berikutnya. Jadi ibu bapak sekalian, sampai dengan tahun 2005 ada yang aneh dengan perekonomian Indonesia, ada yang aneh dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia ini, yaitu jumlah orang miskin terus turun pada saat angka pengangguran terus naik. Ini berarti pengentasan kemiskinan tidak terjadi melewati proses pekerjaan. Gitu? Jadi bukan karena pekerjaan itu bertambah banyak lalu kelompok miskin ini bekerja menghasilkan pendapatan aktif dalam kegiatan ekonomi, tetapi karena kita nggak tahu ini apa yang terjadi di pengentasan kemiskinan pada periode pemulihan krisis ini. Baru pada tahun 2006 sampai dengan sekarang penurunan angka kemiskinan itu disertai dengan penurunan angka pengangguran. Nah, tetapi fakta yang mengatakan bahwa dari tahun 2006 sampai dengan sekarang ini bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan bersamaan dengan penurunan angka pengangguran, itu membuat kita ragu sebenarnya. Kalau ini saya memandang ini sebagai, ini sesungguhnya membuat saya ragu apa iya proses pengentasan kemiskinan kita itu terjadi melewati proses pengurangan angka pengangguran yang signifikan karena yang miskin itu lalu kemudian aktif dalam bekerja dan seterusnya. Sebenarnya kita berharap bahwa kedua proses ini saling terkait satu sama lain. Proses pengentasan kemiskinan itu terkait dengan proses pengurangan angka pengangguran. Dan kalau kejadiannya seperti ini selama kira-kira ini berapa ini? Ini kira-kira 12 tahun terakhir, maka kita ragu sebenarnya. Jangan-jangan angka kemiskinan ini memang turun, tetapi bukan karena proses
di mana kelompok miskin itu menjadi aktif dalam kegiatan ekonomi, bisa menghidupi dirinya sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Jangan-jangan ini kalau saya push ke satu, saya dorong ke satu hal berikutnya, jangan-jangan ini pure charity. Pengentasan kemiskinan yang hanya melewati proses amal. Karena memang ya tidak salah ya, sangat pantas untuk dilakukan beramal untuk kelompok miskin. Tetapi bukan ini yang kita maksud dengan pengentasan kemiskinan yang sustainable itu. Kalau saya dalami lebih lanjut, mungkin ada sesuatu yang terjadi di pasar tenaga kerja kita. Jadi unemployment rate yang tadinya naik sampai dengan tahun 2005 lalu kemudian turun ini mungkin tidak cukup untuk menggambarkan kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia. Karena itu saya tampilkan satu data lain, yaitu ini adalah stok pengangguran Indonesia. Jadi ini diagram batang menunjukkan jumlah pengangguran dalam juta orang. Jadi ini bisa dilihat di sini pada tahun 2009 Februari, ini adalah angka Februari, ada sekitar 9,3 juta penganggur dan itu adalah 8,1% dari angkatan kerja Indonesia. Angkatan kerja Indonesia yang pada tahun 2009 ini sekitar 105 juta orang. Nah, angka jumlah penganggur ini masih cukup tinggi, masih 9,3 juta orang, dan mayoritas dari kelompok penganggur ini adalah memiliki ijazah SMA atau yang lebih tinggi. Jadi memang penganggur di Indonesia adalah penganggur terdidik. Kenapa demikian? Hal ini tidak lain karena kalau seseorang itu memiliki pendidikan yang tidak terlalu tinggi, biasanya dia tidak bisa memilih untuk menganggur. Dia harus bekerja. Kalau dia memilih untuk menganggur, dia tidak memiliki pendapatan, karena itu dia harus bekerja apa saja. Dan biasanya dia tidak memilih-milih pekerjaan apa saja yang dia bisa temui, dia akan kerjakan. Tetapi kelompok pencari kerja dengan ijazah SLTA atau yang lebih tinggi biasanya lebih memilih. Karena itu penganggur kita tidak mengherankan kalau pengangguran di Indonesia adalah pengangguran terdidik. Hal lain lagi yang juga kita bisa tunjukkan di dalam pasar kerja kita yang juga menunjukkan satu fenomena yang agak mengkhawatirkan adalah fakta sebagai berikut. Kita sebut dengan transformasi struktural di pasar kerja. Transformasi struktural di pasar kerja itu teorinya mengatakan bahwa untuk pertanian, ini yang di atas ini, untuk pertanian, persentase tenaga kerja yang berada di sektor pertanian itu semakin lama seharusnya semakin kecil. Semakin kecil, dan inilah yang terjadi di perekonomian Indonesia. Kalau kita lihat ini sebenarnya saya buat dari tahun 1985. 1985, lalu kita masuk ke tahun 90-an, di tahun 90-an persentase tenaga kerja di sektor pertanian terus menurun sampai dengan tahun 1997. Dan setelah 1997 kita tahu kita masuk ke dalam periode krisis, dan setelah pada periode krisis itu proses transformasi, proses penurunan tenaga kerja sektor pertanian ini relatif berhenti. Dan kita sekarang, grafik ini bisa menunjukkan bahwa persentase tenaga kerja sektor pertanian tidak terus turun lagi, tetapi menjadi relatif flat. Transformasi di sektor pertanian kita berhenti. Artinya apa? Artinya sektor pertanian masih tetap menjadi rumah bagi tenaga kerja Indonesia. Sebagian besar masih sekitar 44% pada tahun 2007. Seyogyanya proses penurunan ini berlanjut, tapi ini terhenti karena krisis. Di sisi lain, teori transformasi struktural mengatakan bahwa seharusnya serapan tenaga kerja kita di sektor manufaktur
di sektor industri harusnya itu meningkat. Jadi ada transformasi di dalam kegiatan ekonomi itu, dari kegiatan ekonomi berbasis agriculture, pertanian, menjadi kegiatan ekonomi berbasis industri, manufaktur. Nah, di sini setelah periode krisis, sebelum periode krisis kita bisa lihat ada peningkatan, meskipun kecil tapi ini ada peningkatan. Tapi setelah periode krisis, transformasi ini kemudian juga berhenti, seperti halnya transformasi di pertanian. Ini adalah tanda, kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir ini adalah tanda bagaimana perekonomian Indonesia itu berhenti bertransformasi. Sehingga, dan ini memang tidak lain sedikit banyak merupakan dampak dari krisis ekonomi tahun 1998, dan kita belum kalau dari beberapa indikator makro mengatakan bahwa kita sudah kembali ke level sebelum krisis, tetapi ada beberapa proses seperti ini yang kita belum kembali. Kita bisa lihat sangat jelas ini perubahan di mana kita belum kembali ini. Dan slide yang terakhir tentang ketenaga kerjaan ini adalah saya angkat mengenai sektor formal dan informal. Walaupun angka pengangguran terus turun, kita bisa lihat di sini sektor informal Indonesia itu cenderung meningkat setelah periode krisis. Sebelum periode krisis, perekonomian Indonesia kita berada pada tren di mana sektor informal ini berada dalam tren yang turun sampai dengan sekitar 1997 ini 64%. Tetapi setelah periode krisis, masuk ke dalam periode krisis dan kemudian kita masuk dalam periode pemulihan, ternyata sektor informal ini kemudian meningkat. Nah, sektor informal ini memang merupakan pintu penyelamat banyak ya menjadi pintu penyelamat bagi tenaga kerja Indonesia. Tetapi sayangnya memang sektor informal ini di luar aturan-aturan formal. Dia tidak memiliki job security. Sektor informal ini tidak punya aturan formal, tidak terkena aturan upah minimum. Sektor informal ini sektor informal ini memiliki jam kerja yang sangat eratik, memiliki scope scope yang sangat daerah pekerjaan yang sangat luas, tidak jelas ya. Jadi banyak aturan yang tidak dikenakan kepada sektor informal ini karena itu job security-nya sangat rendah. Tetapi inilah kenyataan di perekonomian Indonesia sekarang, yaitu informal ini yang naik, sementara sektor formal ini cenderung turun kalau kita bandingkan sebelum periode krisis. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini adalah beberapa fakta. Jadi kalau saya boleh melakukan recap sekali lagi terhadap apa yang saya sampaikan dari di depan tadi, di awal saya sudah menguraikan mengenai statistik kemiskinan, bagaimana garis kemiskinan itu berhubungan dengan tingkat inflasi, kemudian bagaimana tingkat kemiskinan itu berbeda antara kota dan desa, lalu itu yang bagian pertama, lalu di bagian kedua saya menguraikan bahwa penting untuk melihat hubungan antara kemiskinan ini dengan variabel ekonomi makro lainnya. Ketika kita melihatnya dengan pertumbuhan, kita lalu yakin bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak, memiliki hubungan dengan pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan ketika kita memiliki pertumbuhan ekonomi. Tetapi ketika kita melihat kemiskinan dalam hubungannya dengan pasar kerja, pasar tenaga kerja atau sektor ketenaga kerjaan, di sini kita mulai agak khawatir karena ternyata pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Indonesia itu sangat lemah hubungannya dengan perbaikan di sektor ketenaga kerjaan. Kita tidak yakin hubungannya dengan angka pengangguran, karena itu kita juga tidak yakin bahwa pengentasan kemiskinan itu dilakukan dengan cara mengurangi pengangguran yang signifikan. Pengentasan kemiskinan dilakukan, kita tidak yakin bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan dengan cara memberikan pekerjaan. Lalu kalau kita lihat di pasar tenaga kerja tersebut, ternyata ada beberapa hal yang lebih mengkhawatirkan lagi, yaitu stok pengangguran berpendidikan yang relatif tinggi,
lalu juga transformasi di pasar tenaga kerja yang relatif berhenti, dan peningkatan intensitas sektor informal. Ini adalah beberapa hal yang menjadi poin dari apa yang telah saya sampaikan di muka tadi. Kemudian selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, izinkan saya masuk ke beberapa hal mengenai kerangka kebijakan. Jadi kalau tadi kita baru melihat tentang tentang statistik dan juga hubungan 2-3 variabel yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, di beberapa slide berikut saya akan masuk ke kerangka kebijakan. Dalam hal kerangka kebijakan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Ada 3 hal. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam hal kerangka kebijakan. Pertama, kebijakan kemiskinan itu sangat terkait erat dengan program jaring pengaman sosial yang pertama kali dikeluarkan pada saat kita menghadapi krisis tahun 97-98. Banyak sekali program yang termasuk dalam social safety net. Dan program jaring pengaman sosial tersebut adalah program yang berskala nasional yang pertama, dan waktu itu namanya berbagai macam. Ada Raskin, dan ada Raskin sampai sekarang masih tetap ada. Lalu ada lagi yang di bidang kesehatan dan di bidang-bidang lainnya. Pada saat ini, walaupun angka kemiskinan itu telah menurun, tetapi jumlah penduduk yang rentan terhadap kemiskinan itu masih cukup tinggi. Pengembangan sistem perlindungan sosial yang berpihak kepada rakyat, pada masyarakat miskin, itu dapat saya katakan sebenarnya memiliki payung yang sangat kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, yaitu undang-undang mengenai sistem jaminan sosial nasional. Namun sayangnya, ini sayangnya, undang-undang ini belum pernah menjadi diimplementasikan, belum pernah menjadi apa-apa sebenarnya, tadi saya mau katakan. Jadi kalau undang-undang sistem jaminan sosial nasional itu sekarang baru bisa membentuk apa yang disebut dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan DJSN tersebut praktis belum bekerja, praktis belum bekerja. Karena itu ini masih merupakan PR besar dari sisi undang-undang tersebut. Namun begitu, Indonesia memiliki beberapa program yang terkait dengan pengentasan kemiskinan yang berasal dari social safety net. Nah, ini cukup menarik ini, ya. Jadi waktu kita memiliki waktu kita menghadapi krisis tahun 1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa program, misalkan salah satunya Raskin, bantuan operasional sekolah, dan seterusnya, yang kemudian di sekitar tahun 2005 keluar lagi program yang namanya bantuan langsung tunai, yang dimaksudkan untuk kelompok rakyat miskin, rumah tangga miskin. Dan ini adalah program subsidi sebenarnya, ya. Subsidi memang sangat problematik kalau dari kita lihat dari sisi konseptual, pemberian subsidi itu sangat problematik. Pemberian subsidi itu harus tepat, ya. Karena apa? Karena subsidi itu memiliki beberapa potensi negatif. Apa saja potensi negatif subsidi tersebut? Pertama, subsidi itu mendistorsi harga. Kalau harga itu terdistorsi atau harga itu salah dalam tanda petik, ya, maka penggunaan jenis barang tertentu itu akan tidak optimal. Ambil contoh seperti ini. Kalau subsidi yang sangat besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah subsidi bahan bakar minyak, subsidi bensin.
BBM. Hal ini membuat konsumsi BBM itu menjadi tidak optimal. Seharusnya orang mengatakan bahwa dia mengkonsumsi 10 liter, tetapi karena dia berpikir bahwa harga BBM tersebut murah, lalu dia akan mengkonsumsi 15 liter. Kalau dia seharusnya sehari hanya berjalan 20 km, mengendarai kendaraan 20 km dengan mobil atau dengan sepeda motor, tapi karena harga bensin murah, dia lalu akan mengatakan, oh kalau begitu saya bisa mengendarai 30 km atau 40 km. Seharusnya ada penghematan yang bisa dilakukan, tetapi tidak terjadi karena harga bensin yang lebih murah karena proses subsidi itu tadi. Nah, karena itu subsidi harus tepat sasaran. Kalau kita ingin memberikan subsidi, kita harus memberikan subsidi kepada kelompok yang memang memerlukan. Nah, kalau dia sampai tidak dia diberikan kepada kelompok yang tidak perlukan, nah inilah subsidi yang salah sasaran. Dan subsidi ini harus ada proses review yang berulang-ulang, ya, review berulang-ulang dalam arti bahwa dia harus ada proses evaluasi, review, dan mungkin urusannya nanti dengan pemerintah daerah, dan ini nanti akan saya uraikan tersendiri nanti di belakang. Ibu bapak sekalian, dari sisi kebijakan saya bisa sampaikan seperti ini. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Indonesia itu pada sekitar bulan Juli tahun ini, tahun 2009, keluar apa yang disebut dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009. Di dalam Perpres 13 tahun 2009 ini, pengentasan kemiskinan itu dirumuskan dalam bentuk 3 pilar. 3 pilar ini, masing-masing pilar ini disebut dengan klaster. Ya, jadi ada 3 klaster konsep pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah. Konsep yang pertama, klaster yang pertama adalah perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin. Dan di dalam klaster yang pertama ini ada beberapa program, yaitu program Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat, program bantuan operasional sekolah, lalu juga program beras untuk rakyat miskin, Raskin, dan juga ada bantuan langsung tunai yang sudah selesai, dan yang terakhir adalah program Keluarga Harapan, PKH. Nah, saya akan uraikan ini satu persatu nanti sesudah ini, tapi saya selesaikan dulu ketiga klaster ini. Klaster yang kedua adalah program yang berbentuk pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Dan program yang diluncurkan di dalam sebagai bagian dari klaster kedua ini adalah apa yang disebut dengan PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, PNPM. Klaster yang ketiga adalah pengembangan usaha mikro dan kecil berbasis perbankan. Inilah yang diluncurkan dengan program yang kita kenal sekarang dengan kredit usaha rakyat sejak tahun 2007. Tiga klaster kebijakan ini sebenarnya adalah usaha pemerintah untuk membuat supaya yang namanya pengentasan kemiskinan itu lebih terstruktur. Karena pada masa yang lalu tidak sedikit departemen teknis yang mengklaim bahwa mereka masing-masing dari mereka memiliki program untuk pengentasan kemiskinan. Jadi semua punya program pengentasan kemiskinan. Departemen Pertanian punya program pengentasan kemiskinan, Departemen Kesehatan punya program pengentasan kemiskinan, Departemen Perhubungan juga punya, Departemen Perindustrian juga punya, seluruh departemen supaya mereka bisa dianggap sebagai pro-poor, lalu
memiliki program pengentasan kemiskinan. Nah, tentu dalam konteks seperti ini pemerintah menghadapi tantangan koordinasi. Ya, menghadapi tantangan koordinasi karena itulah Perpres 13 2009 ini dikeluarkan. Dan ini 2009, baru sekitar 6 bulan yang lalu ini peraturan presiden ini. Nah, di dalam klaster 1 targetnya adalah rumah tangga miskin. Jadi intervensi kepada rumah tangga miskin. Jamkesmas adalah program untuk kesehatan. Jadi rumah tangga miskin bisa memiliki jaminan kesehatan. Raskin adalah untuk subsidi untuk membeli beras bagi keluarga miskin. Jadi keluarga miskin dapat membeli beras pada harga yang disubsidi dan keluarga miskin itu ada daftarnya di setiap desa ada daftarnya, dan mereka yang ada di dalam daftar itu diperbolehkan membeli beras pada seharga tertentu. Sekarang sekitar Rp1.600 per kilogram. Nah, lalu bantuan operasional sekolah adalah intervensi yang diberikan kepada sekolah, bukan kepada rumah tangga, tetapi kepada sekolah. Bantuan langsung tunai adalah bentuk subsidi cash transfer uang yang diberikan kepada rumah tangga miskin. Dan ini saya rasa kita tahu banyak dengar beritanya di media massa, pro kontra dan juga bagaimana pelaksanaan dari BLT tersebut. Program yang relatif baru adalah yang disebut dengan program Keluarga Harapan atau disingkat dengan PKH yang terakhir. Program Keluarga Harapan ini pada intinya adalah juga program transfer. Jadi ada rumah tangga miskin, lalu rumah tangga miskin ini akan juga mendapatkan sejumlah uang transfer cash dari pemerintah, namun dengan syarat. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh rumah tangga miskin tersebut supaya dia dapat menerima cash transfer tersebut. Jadi kalau BLT itu sifatnya unconditional, tanpa syarat, asal dia sudah miskin, dia akan mendapatkan cash. Kalau PKH itu bersyarat, jadi dia akan dapat cash kalau dia memenuhi syarat tertentu. Nah, syarat apa saja yang bisa dipenuhi? Ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya dia bisa mendapatkan cash transfer tersebut. Sebelum saya lanjutkan, ini saya mendapat note untuk teman-teman di ITATS di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Kami sudah mendapatkan pesan Anda, jadi silakan mengikuti dan mengobservasi presentasi ini. Terima kasih, moga-moga bisa diterima dengan baik. Ibu Bapak sekalian, jadi tadi saya sudah sampaikan program Keluarga Harapan yaitu PKH tersebut memiliki syarat, ya, syarat yang harus dipenuhi supaya si keluarga miskin bisa menerima transfer. Apa syaratnya? Syaratnya contohnya adalah begini. Keluarga itu akan mendapatkan transfer uang, saya lupa persisnya, sekitar 400 sampai dengan 600 ribu kalau anaknya yang berada pada usia sekolah itu mengisi absen di sekolah. Jadi anaknya itu bersekolah, lalu absennya diisi oleh gurunya, lalu absennya itu penuh 85% kalau saya tidak salah dari total kehadiran, barulah kemudian keluarganya mendapatkan transfer, mendapatkan uang sekitar 400 atau 600 ribu. Atau yang lain lagi syaratnya adalah ibu hamil akan mendapatkan transfer kalau dia memeriksakan kehamilannya dalam periode-periode tertentu kepada puskesmas. Atau keluarga itu akan mendapatkan transfer tertentu, sejumlah tertentu kalau keluarga tersebut mengimunisasi anaknya yang masih balita. Jadi kita lihat bahwa cash transfer yang diberikan ini juga namanya subsidi, tetapi subsidinya bersyarat. Dan syarat ini merupakan cara supaya
generasi berikut dari keluarga miskin tersebut bisa mendapatkan, bisa memperoleh kesempatan keluar dari kemiskinan. Jadi kalau orang tuanya miskin, jangan sampai orang tua yang miskin itu kemudian memiliki anak yang tidak berpendidikan dan tidak sehat. Kalau si anak ini berpendidikan dan sehat, maka kemungkinan besar dia akan bisa keluar dari kemiskinan itu di masa yang akan datang. Jadi kalau menurut saya, PKH ini adalah program masa depan untuk pengentasan kemiskinan yang relatif serius. Nah, Ibu Bapak sekalian, inilah konsep yang telah dibuatkan oleh pemerintah, Perpres 13 tahun 2009. Ada satu yang mungkin tidak kita katakan sebagai kritisi, tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Program pengentasan kemiskinan melalui klaster ini, 3 klaster ini, hanya akan berhasil kalau menurut saya, kalau dia berbasiskan produktivitas. Jadi, ini yang saya usulkan, yaitu Productivity Enhancing Poverty Alleviation Strategy. Pada saat ini, klaster 1, 2, dan 3 itu dipandang oleh pemerintah sebagai klaster yang relatif berdiri sendiri-sendiri. Kalau menurut saya seharusnya ketiga klaster tersebut harus terkait berdasarkan produktivitas dan bukan berdasarkan charity. Apa artinya dia berdasarkan produktivitas? Berdasarkan produktivitas berarti bahwa klaster 1 itu memang program bantuan sosial, perlindungan sosial yang paling bawah, ya. Tetapi bahwa kemudian PNPM itu adalah bentuk pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas, PNPM ini harus berbasiskan produktivitas. Orang mendapatkan, kelompok masyarakat mendapatkan dana untuk pemberdayaan harus karena produktivitasnya dia, bukan karena memang dana itu ingin dibagi-bagi. Lalu kemudian dari PNPM masuk ke program kredit usaha rakyat, itu juga haruslah berdasarkan pengembangan usaha mikro dan kecil, juga harus berdasarkan produktivitas. Jadi bukan berdasarkan subsidi bunga, bukan berdasarkan subsidi dana yang nanti dikatakan tidak harus dikembalikan, atau dana yang bersifat amal, charity itu tadi, dan seterusnya. Jadi produktivitas harusnya menjadi kata kunci di dalam pengentasan kemiskinan, di mana klaster 1 kemudian kalau dia sudah sehat, dia berpendidikan, dia bisa beli makan, dia punya uang, lalu dia berpartisipasi di dalam program PNPM. Ketika dia berpartisipasi dalam program PNPM ini, seyogyanya juga dia memiliki produktivitas yang meningkat sehingga kemudian dia bisa berpartisipasi ke dalam program perbankan dalam bentuk kredit usaha rakyat ini. Juga berbasiskan produktivitasnya kelompok miskin tersebut, bukan hanya sekedar dari charity. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini adalah mengenai dimensi pusat dan daerah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara mengenai pelayanan dasar untuk kelompok masyarakat miskin, sebenarnya untuk kelompok masyarakat manapun, ya, maka dimensi pusat daerah menjadi sangat penting. Karena dengan proses desentralisasi ini telah memindahkan sebagian besar kebijakan di dalam hal pelayanan dasar kepada pemerintah daerah. Kebijakan daerah itu makin hari harusnya makin menjadi lebih kuat, mempengaruhi kehidupan masyarakat dan juga layanan dasar di tingkat ujung tombak. Sementara kebijakan pusat itu makin hari harusnya makin lemah atau makin mengecil. Pusat itu harusnya lebih mengurus masalah standar prosedur, standar operating procedure, sementara daerah itu yang lebih menyentuh apa yang menjadi layanan dasar tersebut. Hal yang sama berarti juga pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja itu seharusnya
menjadi agenda utama dari kebijakan pemerintah daerah. Nah, ini sekarang kita masih banyak temui pemerintah daerah yang memiliki mindset kalau dia melihat angka kemiskinan seperti yang tadi saya tunjukkan di slide yang paling depan, yaitu tentang jumlah orang miskin dari tahun ke tahun, lalu masih banyak pemerintah daerah yang mengatakan bahwa itu kebijakan pemerintah pusat. Nah, ini hal yang masih banyak ini kita temui di dalam RPJM daerah. Memang itu menjadi kebijakan, menjadi concern pusat, tetapi itu juga harus menjadi inti utama kebijakan pemerintah daerah. Nah, di dalam hal kebijakan pusat daerah ini ada satu hal yang menjadi kunci dari kebijakan kita ke depan yang belum banyak terelaborasi sampai dengan saat ini, yaitu implementasi dari apa yang kita sebut dengan standar pelayanan minimum (SPM). SPM ini adalah mandat dari undang-undang sesungguhnya. Ya. Jadi undang-undang memberi mandat bahwa Indonesia harus memiliki standar pelayanan minimum. Lah, kenapa ini menjadi penting? Ya, kenapa standar pelayanan minimum menjadi penting? Standar pelayanan minimum ini, SPM ini menjadi penting, Ibu Bapak sekalian, karena bisnis utama dari pemerintah itu adalah pelayanan. Bisnis utamanya pemerintah itu adalah pelayanan. Nah, pemerintah di dalam dia menyelenggarakan pelayanan publik tersebut seharusnya memiliki suatu standar minimum. Standar minimum yang diobservasi oleh seluruh pemerintah daerah dari Sabang sampai dengan Merauke. Jadi, artinya begini, sebagai seorang warga negara, kita bisa saja memutuskan untuk tinggal di Aceh, atau saya bisa memutuskan untuk tinggal di Jakarta, atau saya memutuskan untuk tinggal di Papua. Tapi dimanapun saya memutuskan untuk tinggal, harusnya sebagai warga negara, saya memiliki akses kepada suatu standar pelayanan minimum tertentu. Dan standar pelayanan minimum tertentu itu merupakan jaminan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa yang harus distandarkan? Ya? Yang seharusnya distandarkan adalah yang namanya pelayanan dasar. Jadi pelayanan dasar itu harusnya ada standarnya. Ya, jadi apa saja yang menjadi pelayanan dasar? Nah, beberapa hal sekarang sudah mulai keluar, yaitu standar pelayanan dasar di bidang pendidikan. Pendidikan belum keluar, tapi kesehatan sudah keluar. Di dalam bidang pelayanan dalam negeri, pelayanan dalam negeri itu adalah standar mengenai pengurusan KTP, pengurusan akte kelahiran, pengurusan mengenai berbagai macam lain. Departemen sosial juga sudah keluar, dan juga yang lain sudah keluar adalah lingkungan hidup. Yang lingkungan hidup juga sudah keluar. Kalau ini di masa yang akan datang akan makin banyak lagi nih, ya, sektor-sektor yang mengeluarkan SPM-nya, dan kita menanti bagaimana SPM ini kemudian bisa diimplementasikan sebagai standar yang betul-betul dipatuhi oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah ketika dia menyusun anggaran daerahnya itu harus dengan logika mewujudkan standar pelayanan minimum. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka ini akan memenuhi prinsip keadilan prinsip pemerataan. Ya, jadi prinsip pemerataan di Indonesia itu harus dikaitkan dengan standar pelayanan minimum. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya itu tidak berarti bahwa semua orang di Indonesia ini pendapatannya harus sama tinggi. Pemerataan tidak berarti bahwa pemerintah daerah semua APBD-nya harus sama. Pemerataan tidak berarti bahwa pendapatan per kapita dari Sabang sampai dengan Merauke di setiap provinsi dan setiap kabupaten kota harus sama tinggi. Bukan itu arti dari pemerataan. Pemerataan berarti bahwa dimanapun seorang warga negara memilih untuk tinggal, dia menikmati suatu standar pelayanan minimum yang sama. Dan standar pelayanan minimum itu ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah melalui anggaran mereka. Nah,
inilah ya beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau boleh saya rekap apa yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Di awal tadi kita sudah menguraikan mengenai kemiskinan, statistik, garis kemiskinan, inflasi, kemiskinan kota dan desa. Lalu saya kemudian menguraikan hubungan kemiskinan dengan beberapa variabel makro, pertumbuhan ekonomi dan juga pengangguran, dan poin utama di situ adalah ternyata program pengentasan kemiskinan kita tidak serta-merta terkait dengan sektor perbaikan di sektor ketenagakerjaan yang menjadikan kita berpikir bahwa program pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak dilakukan melalui perbaikan dari sisi aktivitas ekonomi dan sektor ketenagakerjaan. Lalu kemudian saya rangkaikan diskusi tadi dengan dimensi kebijakan, terutama mengenai program pengentasan kemiskinan berdasarkan Perpres 13/2009, dan poin besar di situ adalah saya mengusulkan program pengentasan kemiskinan yang memperhatikan produktivitas, dan terakhir saya tutup dengan dimensi kebijakan antara pusat dan daerah, utamanya dalam hal standar pelayanan minimum sebagai salah satu jangkar untuk menuju pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan selama kurang lebih 1 jam terakhir ini, dan dengan senang hati kalau kita bisa melanjutkan kepada sesi tanya jawab dan diskusi. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Joni Hartono. Oke, terima kasih Pak Swasil Nazara. Mungkin tadi sudah disampaikan mengenai kesimpulan, jadi saya tidak perlu menyampaikan kesimpulan terhadap apa yang sudah disampaikan. Untuk lebih mempersingkat waktu dan lebih mengoptimalkan diskusi ini, mungkin saat ini sudah terhubung dengan Akademi Akuntansi di KPN Jogja dan juga Akademi Maritim Jogja ya. Kemudian di Bandar Lampung kita tidak terlihat di sini UBL dan juga Dharma Jaya ya. Tapi mungkin buat teman-teman di Jogja, dan satu lagi ada di PPSP di lantai 2 gedung ini di Universitas Indonesia. Mungkin jadi ada 3 hal karena ada satu yang hanya menjadi observer aja. Nah, untuk kesempatan pertama mungkin bisa diberikan pada teman-teman dosen dan pengajar di Akademi Akuntansi YKPN Jogja, kemudian Akademi Maritim Jogja, dan PPSP di Universitas Indonesia Depok ya. Mungkin kepada Bapak di YKPN barangkali ada pertanyaan atau bisa komunikasi juga dengan Pak Swasil Nazara di sini. Apakah bisa mendengar Pak suara kami di sini Pak? Oke, mungkin kayaknya ini saya tidak tahu, tidak ada jawaban. Mungkin teman-teman di Akademi Maritim Jogja. Baik, terima Apakah kasih Bapak. Oke, ya silakan Pak. Kami bisa mendengar dengan baik, meskipun tadi waktu awal kami terpaksa agak terlambat karena kesulitan teknis Pak. Tapi ya untunglah kemudian kami bisa menyusul yang ketinggalan kira-kira 15 menit Pak. Tapi syukur kami bisa selalu mengikuti dengan lancar, apalagi ya Pak memberikan summary yang baik untuk hal ini. Ya kalau maritim itu fokusnya ini ya terkait dengan kondisi nelayan, kondisi pantai, kondisi perairan di Indonesia, perairan laut di Indonesia, dan juga perairan darat ya tentu saja itu masuk bagian dari concern maritim untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Dan anehnya saya dengar tadi kami kok merasa bahwa kebijakan yang untuk pembangunan ekonomi terfokus pada kelautan atau kepada kaum nelayan ini kok tidak disinggung atau tidak pernah ada. Memang kami sendiri merasa bahwa sejauh ini di antara setidaknya 30-an juta masyarakat nelayan itu, ya maaf ini yang termasuk dalam golongan miskin itu lebih dari 85%-nya itu sekarang belum terentaskan atau belum cukup untuk programan yang memadai itu Pak. Apakah
dengan adanya Departemen Kelautan dan Perikanan ini tidak cukup gerbang yang terbuka itu bisa betul-betul menyentuh untuk masyarakat nelayan ini, Pak. Nah, ini mudah-mudahan nanti dalam perbaikan untuk paper ini bisa difokuskan juga untuk itu, Pak. Kami senang kalau itu kami juga akan mendapatkan hasil analisisnya untuk kami yang terkait di sektor kemaritiman ini. Sebenarnya sangat menyayangkan kenapa kok pemilikan kapal di Indonesia ini justru pihak asing yang menjadi pemilik, bukan kita. Lautannya lautan Indonesia. Indonesia ini kekayaan lautnya paling bagus, paling potensial di seluruh dunia. Jadi meskipun sebenarnya terumbu karang sudah rusak, tapi kenyataannya kerusakan itu masih bisa diperbaiki kalau kita sendiri bisa ada kebijakan yang tepat untuk itu. Tapi masalahnya sekarang bagaimana fokus untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia ini, terutama juga dikaitkan dengan bagaimana ekonomi kelautan itu menjadi salah satu tiang pembangunan ekonomi Indonesia, karena disitulah sebetulnya itu potensinya banyak sekali. Memang ada industri kelautan di situ yang bisa dikembangkan, tetapi toh di situ pun masyarakat kecil tidak pernah kebagian. Banyak pekerja asing di situ dan pendapatan yang ada di situ larinya ke luar negeri. Bagaimana kita dalam kondisi memiliki potensi kekayaan laut dan pertambangannya di situ, tapi justru tidak menikmati hasil apa-apa. Ya misalnya untuk blok Natuna itu LNG maupun minyaknya berapa persen yang ada untuk rakyat Indonesia? Sangat kecil kan? Ya, terima kasih atas ini kesempatan untuk berbicara. Oke, terima kasih Pak. Dengan mohon maaf dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Cahyana Indra Purnama. Ya, saya dulu mendapatkan ini dari Pak Mugiarto almarhum, dan sekarang kami seringkali ada diskusi khusus untuk pembangunan ekonomi pedesaan, tapi ya namanya ekonomi pedesaan ternyata lebih banyak bersifat darat daripada laut. Terima kasih. Ditampung dulu atau Oke, teman-teman di PPSP di lantai 2 apakah ada sebentar, teman-teman di ini kita beri kesempatan dulu ke teman-teman di PPSP, mungkin ada diskusi atau tanya jawab dengan Pak Suhasil Nazara, silakan Pak. Mohon disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy dari S1 Ilmu Ekonomi. Saya ingin bertanya, kan kalau saya tadi perhatikan apa yang dikatakan Prof. Suhasil, kebijakan-kebijakan yang diberikan Prof, tampaknya lebih banyak ke arah kebijakan mikro langsung ke orang-orangnya gitu ya Prof ya. Nah, kalau seandainya kita lihat dari sisi makro, kita tahu bahwa kondisi makroekonomi itu harus bisa mendukung mikroekonomi juga, mikroekonomi harus mendukung makroekonomi juga. Nah, makroekonomi seperti apa yang harus dibentuk oleh pemerintah untuk bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang sudah diusulkan oleh Prof tadi gitu? Atau enggak, bagaimana kebijakan makroekonomi yang tidak menyakiti penduduk miskin itu gitu misalnya. Simpel saja sih dari saya, itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Roy. Yang mungkin untuk termin pertama, kesempatan berikutnya diberikan pada UBL di Bandar Lampung. Mungkin ada yang mau disampaikan rekan-rekan di UBL? Rekan-rekan di UBL apakah mendengar? Oh ya, oke. Silakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Agus Purnomo. Kayaknya ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan pada kami dari Universitas Bandar Lampung. Ya, kami tadi cukup menyimak, tapi dalam kesempatan terakhir agak terputus sehingga tidak maksimal dalam hal yang dapat kami terima. Tapi nampaknya dari beberapa kebijakan itu yang bisa kami tangkap yaitu hanya berhubungan dengan kebijakan makro. Ya, jadi tidak banyak menyangkut masalah kebijakan yang bersifat mikro yang langsung mengena kepada pihak-pihak tertentu. Sehingga pihak-pihak tertentu itu bisa diklasifikasi lebih lanjut, pihak-pihak mana yang seyogyanya untuk bisa menerima kebijakan-kebijakan dari pemerintah hal tersebut. Untuk sementara itu aja dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus.
kita selesaikan dulu termin pertama. Kita berikan kesempatan pada Profesor Suhasil Nazara untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Ini diskusi yang sangat menarik. Di apa yang diangkat oleh Pak Cahyana dari Akademi Maritim memang benar. Kalau kita lihat konsentrasi kemiskinan itu memang ada di daerah pesisir. Jadi kelompok nelayan memang dikenal sebagai kelompok yang tingkat kemiskinannya itu tinggi. Dan memang ini merupakan tantangan tersendiri ini, ya. Karena memang kelompok nelayan sulit sekali mereka untuk bisa langsung masuk ke jenis kegiatan ekonomi yang besar, yang kuat, ya. Jadi kalau masuk ke kapal nelayan yang ukuran besar itu mereka nggak akan bisa. Ya. Jadi memang untuk pengentasan kemiskinan, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi siapa yang miskin itu, lalu cara untuk keluar dari kemiskinan itu memang step by step. Step by step itu berarti inilah step yang tadi diusulkan oleh, bukan diusulkan, yang digariskan oleh Perpres 13 tahun 2009 itu melalui klaster 1 berupa perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin. Kalau dia sudah, nah di situ ada jaminan kesehatan, ada subsidi untuk membeli beras, ada subsidi untuk sekolah, ada cash transfer yang bersyarat. Lalu kalau dia sudah terlindungi, dia sudah menikmati perlindungan sosial itu secara utuh di klaster 1, lalu baru dia bisa graduate gitu ya, lulus atau lolos ini ya. Kalau nggak lulus, lolos ke klaster kedua. Dia ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas. Itu yang kita sebut dengan PNPM. Lalu kalau di dalam kegiatan PNPM itu dia sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya, bisa menuliskan proposal, membuat kegiatan ekonomi tertentu, dibiayai dengan PNPM, lalu dia kemudian di klaster yang ketiga, di step yang ketiga, dia masuk ke pengembangan usaha mikro dan kecil, tapi berbasisnya perbankan. Jadi minjam ke bank, mengikuti aturan-aturan bank tersebut. Nah, graduation yang seperti ini memang jadinya bertahap. Apa boleh buat ya? Jadinya bertahap. Kalau dia masuk ke sistem perbankan, dia dikenakan bunga perbankan yang diberikan oleh pemerintah melalui kredit usaha rakyat. Itu adalah jaminannya, agunannya. Jadi pemerintah mengalokasikan uang untuk dijadikan sebagai agunan bagi kelompok mikro dan kecil untuk meminjam uang di perbankan nasional. Kalau nggak salah sekarang 6 bank. Ada 6 bank yang membuka kesempatan untuk orang mengaplikasi kredit usaha rakyat tersebut. Nah, memang ini program yang berjenjang. Jadi klaster 1 ke klaster 2 ke klaster 3 dan seterusnya dan begitu. Nah, disinilah bahwa produktivitas menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, di sini peranan departemen teknis sesungguhnya. Ketika itu adalah nelayan, kelompok nelayan atau daerah pesisir, maka Departemen Kelautan dan Perikanan sesungguhnya memiliki mandat untuk meningkatkan produktivitas nelayan tersebut. Dia harus aktif supaya aktif meng-approach nelayan, aktif membentuk kelompok-kelompok kerja. Kalau zaman Orde Baru dulu namanya, kalau yang untuk desa tuh ada kelompok pencapir gitu Pak ya. Zaman dulu itu. Nah, kelompok-kelompok seperti ini harusnya yang dibuat oleh Departemen Teknis. Departemen Teknis membuat kelompok seperti ini, membekali mereka dengan pengetahuan, dengan pendampingan, dan seterusnya, lalu meningkatkan produktivitas mereka, sehingga dia bisa masuk ke klaster 2, dan kemudian masuk ke klaster 3. Jadi apa yang dibuat oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ini, ibaratnya ini baru semacam template. Template ini kemudian harus diisi.
Nah, mengisinya ini yang harus berbasiskan produktivitas. Jangan kita kembali lagi ke zamannya BLT kalau menurut saya. Zamannya BLT itu tidak ada produktivitasnya sama sekali. Itu pokoknya sudah terdaftar sebagai rumah tangga miskin, kasih uang. Nah ini nggak benar. Kalau menurut saya ini nggak benar. Jadi pada bulan Juni yang lalu barulah pemerintah itu berpikir secara benar kalau menurut saya. Dengan dia mengeluarkan Perpres 13 2009 yang mengatur 3 klaster itu. Nah kemudian sekarang Departemen Teknis harusnya ikut mendorong produktivitas dari mereka yang masuk dalam klaster-klaster tersebut. Kalau dia adalah pedesaan pertanian, kalau dia ada desa pertanian, ya desa itu banyak perkebunan, ya berarti dinas perkebunan atau dinas pertanian harus masuk untuk memperbaiki produktivitas mereka. Jadi kalau tadi Pak Cahyana menanyakan role Departemen Kelautan dan Pertanian, menurut saya role-nya di situ. Nah, kemudian memang Pak, sampai dengan taraf kegiatan ekonomi tertentu, itu kemudian membutuhkan modal. Di klaster 2 saja sudah membutuhkan modal sebenarnya. Nah, modal itu disediakan oleh pemerintah berupa PNPM, lewat program PNPM. Begitu butuh modal lebih besar lagi, baru dia masuk ke sistem perbankan dengan kredit usaha rakyat. Kalau dia butuh besar lagi, dia mungkin mesti ke swasta yang lebih serius. Nah, di dalamnya termasuk swasta asing. Nah, jadi swasta asing itu menurut saya memang harusnya menjadi pelengkap. Kalau sudah bisa graduate gitu ya, udah bisa graduate ke tingkat yang makin lama makin tinggi. Nah, inilah memang PR besar dari sektor kelautan dan perikanan. Tapi khusus mengenai pengentasan kemiskinan di nelayan, menurut saya seperti itu tadi. Dengan logika klaster 1, 2, dan 3, Departemen Kelautan dan Perikanan itu perannya, role-nya adalah meningkatkan produktivitas mereka. Lalu pertanyaan kedua dan ketiga ini ingin saya gabung menjadi satu. Di tingkat mikro memang isunya adalah identifikasi. Identifikasi siapa yang miskin. Nah, ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini dari Bandar Lampung. Di dalam mengidentifikasi siapa yang miskin ini tricky sekali, Pak. Tricky sekali. Karena kalau misalkan kita tadi katakan secara nasional, secara statistik nasional, ada 14,2% penduduk di bawah garis kemiskinan, itu sebenarnya hanya merupakan proksi. Itu reka-rekaan aja, reka-rekaan statistik. Pinter-pinternya yang belajar statistik untuk membuat hitung-hitungan itu. Pakai apa? Disurvei. Nah, Indonesia ini ada 220 juta orang lebih, ada sekitar 60 juta rumah tangga. Yang disurvei semuanya apa enggak? Enggak. Susenas hanya mensurvei 200.000 rumah tangga sekitar itu. Sekitar 200.000. Dari 200.000 itu, lalu 60.000 rumah tangga disurvei dari tahun ke tahun. Jadi rumah tangga yang sama. Dari tahun ke tahun. Nah, dari 60.000 rumah tangga inilah lalu dirumuskan, dihitung secara statistik itu berapa persen. Nah, ini kan berarti 60.000 rumah tangga untuk mewakili 60 juta rumah tangga atau 220 juta penduduk. Secara statistik benar nggak itu? Benar, tidak salah. Tetapi secara realita dia menunjukkan situasi yang benar atau enggak? Wah, agak besar tanda tanya kita, ya. Karena itu kita mesti memakai statistik kemiskinan itu dengan perspektif yang agak hati-hati. Kalau kita ingin memakai statistik kemiskinan, kita pakai untuk perbandingan dari tahun ke tahun. Karena dia konsisten, dari tahun ke tahun, dia itu konsisten. Nggak apa-apa. Tetapi untuk kepentingan intervensi langsung, tidak bisa dipakai. Nggak bisa. Karena yang disurvei hanya 60.000 rumah tangga. Yang panel, yang disebut dengan rumah tangga Susenas panel. Susenas itu Survei Sosial Ekonomi Nasional. Yang 60.000 itu yang disurvei dari tahun ke tahun yang sama rumah tangganya. Lepas dari itu udah tidak sama. Karena itu kita mesti agak hati-hati memakainya untuk intervensi.
Karena itulah untuk intervensi pemerintah tidak menggunakan data hasil Susenas, tetapi dilakukan proses pendataan ulang, registrasi. Registrasi ini pertama kali dilakukan pada tahun 2005. 2005 untuk mendapatkan daftar rumah tangga yang dianggap masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin. Nah, ketika didapatkan kategori rumah tangga miskin dan sangat miskin itu, berapa akhirnya yang didapatkan? Yang didapatkan ternyata hampir 30%. Sementara tadi angka kemiskinan berdasarkan statistik hanya 14,2%. Begitu lakukan pendataan, didapatkan 30%, sekitar 19 juta rumah tangga. Nah, terus biasanya ada yang nanya ke saya, loh kalau begitu angkanya statistik itu bohong dong. Gitu. Enggak, tidak bohong karena itu didapatkan dengan logika yang berbeda. Ya, jadi secara metodologi berpikir angka survei bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Angka pendataan juga bisa dipertanggungjawabkan secara realita. Nah, untuk kegiatan intervensi pemerintah membutuhkan data rumah tangga. Nah, karena itu kita punya sekarang, Mbak. Tahun 2008, angka yang diregistrasi tahun 2005 itu diperbaharui lagi. Dan by the way, yang 2005 itu sesungguhnya dipakai untuk membagi-bagi BLT. 2008 kemarin dilakukan pendataan ulang untuk juga bagi-bagi BLT, dan yang lebih penting lagi untuk klaster 1. Jadi nanti penerima Jamkesmas dan penerima Raskin itu harus terdaftar di dalam daftar rumah tangga yang termasuk dalam 2008 tersebut. Dan itu sekitar 18,5 juta rumah tangga. Turun dari sekitar 19 juta rumah tangga menjadi 18,5 juta rumah tangga. Berarti masih sekitar 30%. Nah, 30% inilah yang mendapatkan intervensi di tingkat mikro, di tingkat rumah tangga. Ini tadi yang Bapak dari Bandar Lampung tanyakan. Intervensinya berupa apa? Intervensinya berupa dia mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat. Ini kelanjutan dari Askeskin. Dia mendapatkan subsidi untuk membeli beras, ya. Diperbolehkan membeli beras dengan harga bersubsidi. Dia mendapatkan beasiswa untuk sekolah dan seterusnya. Dan moga-moga nanti bisa masuk ke dalam program keluarga harapan. Nah, ini ingin saya kaitkan dengan pertanyaan yang kedua dari Saudara Roy tadi, kebijakan makro seperti apa? Saya tadi uraikan di bagian kedua dari presentasi tadi. Ternyata kalau kita lihat ke beberapa indikator makro seperti pertumbuhan dan juga indikator makro seperti ketenagakerjaan, ternyata kita lihat tuh ada yang nggak pas, ya, terutama di ketenagakerjaan. Di ketenagakerjaan ternyata angka kemiskinan tidak klop dengan perbaikan di sektor ketenagakerjaan. Nah, ini PR besar ini, ya, PR besar bukan hanya dari sisi sebelum masuk ke sisi kebijakan, sebenarnya ini adalah PR besar dalam bidang analisis. Terbuka sekali kesempatan untuk penelitian, untuk analisis, untuk menghubungkan bagaimana sih pengentasan kemiskinan secara makro kita kaitkan dengan perbaikan kondisi di sektor ketenagakerjaan secara makro. Masih banyak yang harus kita lakukan di sini. Nah, secara makro, lalu ada pertumbuhan ekonomi. Banyak kemudian faktor yang bisa menjadi penentu dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan banyak dari faktor tersebut adalah faktor makro. Ya, jadi misalkan dari sisi fiskal, dari sisi moneternya, mungkin juga dari sisi perdagangan internasionalnya, mungkin dia ada di sisi perdagangan dalam negeri yang sifatnya makro, mungkin dari sisi infrastruktur. Ini masih banyak sekali variabel-variabel makro yang kita yakin memiliki dampak kepada pengentasan kemiskinan, tetapi memang tidak langsung. Ya, jadi harus dicarikan logika berpikirnya atau skema konseptualnya sehingga variabel-variabel makro itu kemudian bisa
mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Dan semuanya bisa diarahkan lewat pertumbuhan. Jadi variabel makro mempengaruhi pertumbuhan, kemudian pertumbuhan mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Nah, paling tidak itulah tren literatur kita yang sekarang. Ya. Jadi kalau kita bilang infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan, pertumbuhan mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Kita belum punya tren literatur yang mengatakan infrastruktur secara langsung mempengaruhi kemiskinan. Mungkin saja ada, dan ini mungkin bisa dibuatkan. Mungkin kalau misalkan dibatasi infrastrukturnya kepada infrastruktur pedesaan, misalkan rural infrastructure, bisa kita cari logikanya sehingga bagaimana dia mempengaruhi kemiskinan, karena seperti yang saya tunjukkan tadi, kemiskinan toh yang besar, yang tinggi intensitasnya adalah di daerah pedesaan. Mungkin itu dulu diskusi yang dari saya untuk yang kali ini. Makasih Pak Joni. Oke, terima kasih Prof. Suhasil Nazara. Mungkin kita masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Mungkin teman-teman di PPSP mungkin masih ada yang ingin berdiskusi dengan Prof. Suhasil Nazara. Kalau masih ada silakan menyampaikan. Oke, silakan Mas. Mohon menyebutkan namanya, jangan lupa. Terima kasih Pak, nama saya Adi dari MPKP UI. Kebetulan tadi saya terlambat Pak, jadi tidak tahu tentang penjelasan infrastruktur. Nah, saya mohon penjelasan kebetulan berkaitan dengan tesis saya, kaitan antara infrastruktur ini dengan pengentasan kemiskinan. Kemudian kalau dikaitkan dengan kesenjangan wilayah Pak, jadi kesenjangan wilayah antara di Jawa dan di luar Jawa. Kalau misalnya variabel infrastruktur ini berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, sedangkan terjadi kesenjangan antara di Jawa dan di luar Jawa, apakah nanti berarti program pengentasan kemiskinan ini akan berbeda dampaknya terhadap masing-masing wilayah tersebut? Demikian Pak, terima kasih. Mas Adi, mungkin dari atau ada lagi pertanyaan dari atau diskusi dari teman-teman di PPSP? Mungkin ada lagi? Oke, silakan Mas. Oh, ada? Oke, silakan Mas. Selamat siang Pak, saya Arif dari FEUI. Pertanyaan yang pertama, ketika tadi Bapak terakhir sempat menyinggung tentang standar pelayanan minimum ya Pak ya. Jadi waktu itu saya masih ingat atau Bapak menyebut kata entitlement atau keberhakan gitu. Sejauh ini gimana sih mekanisme berjalannya dari yang duluan tuh mana dulu gitu loh, antara SPM itu bisa nggak di tiap daerah itu nanti menciptakan suatu konvergensi daerah yang sama gitu. Kalaupun bisa itu nanti mekanismenya gimana gitu. Oke, terus yang kedua, seandainya dari SPM itu nanti bisa memunculkan konvergensi, mungkin nggak itu nanti memunculkan suatu kegiatan kreatif dan diharapkan tiap daerah itu mampu menarik individu-individu kreatif ke daerah tersebut gitu. Seandainya mampu, kira-kira gimana sih kalau misalkan dikaitkan dengan pendukung-pendukung di daerah itu untuk menampung individu tersebut gitu ya, kira-kira mungkin atau enggak gitu. Itu aja Pak, terima kasih. Mas Arif, mungkin buat di Akademi Maritim barangkali masih ada yang mau disampaikan ke Prof. Suhasil Nazara. Baik, terima kasih. Hanya ingin mungkin perlu usulan ya Pak ya, bagaimana kalau perguruan tinggi itu dilibatkan untuk pengentasan kemiskinan ya, daerah-daerah itu kan banyak perguruan tinggi, tetapi fokusnya adalah bagaimana menciptakan itu tadi program pengentasan kemiskinan yang berbasisnya untuk misalnya menciptakan peralatan-peralatan yang tidak hanya sekedar menjadi ikan bagi mereka ya, tapi menjadi pancing yang bagus ya. Misalnya untuk industri kuliner itu kan di Indonesia banyak sekali makanan-makanan yang secara tradisional sudah ada, tetapi
mereka tidak bisa mengemas dengan lebih baik, sehingga mereka hanya bisa konsumsi untuk lingkungan mereka sendiri dengan harga yang sangat-sangat tidak memadai dengan hasil produksi. Tapi kalau seandainya misalnya itu bisa diproduksi dengan baik, dengan teknologi sederhana hasil temuan perguruan tinggi, itu kan berarti ada akses yang bisa memungkinkan bagi produk itu untuk masuk ke toko-toko yang bergengsi. Jadi mereka tidak hanya diproduksi untuk mereka makan sendiri, tapi justru mereka produksi untuk tingkat yang lebih tinggi. Misalnya terasi sejak tahun dulu ya seperti itu saja. Tapi kalau bagaimana terasi itu dibuat sedemikian bagus menjadi produk yang lebih baik, sehingga orang tidak hanya sekilo hanya katakanlah 2.500 gitu, tapi menjadi lebih tinggi lagi gitu ya. Nah ini kita sendiri belum melihat bahwa koordinasi antar departemen, bahkan departemen dan pendidikan tinggi belum merata. Bagaimana kalau hal ini kita usulkan bersama, Pak? Kira-kira masih ada peluang atau tidak? Katanya kalau misalnya untuk program 100 hari presiden itu sekarang sudah dilewati dengan sedemikian tinggi intensitas politiknya, tapi yang mengarah kepada aspek-aspek yang praktis seperti ini kok tidak cukup nampak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi usulan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Cahyana. Mungkin rekan-rekan di UBL masih ada yang mau disampaikan, Pak atau Ibu? Oke, silakan. Saya rasa dari Bandar Lampung sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Prof untuk menjawab tadi 2 pertanyaan di PPSP dan 1 di Jogja. Terima kasih. Saya mulai dari Pak Cahyana dulu deh. Saya rasa sih sangat benar ya untuk melibatkan perguruan tinggi, karena kan salah satu tridharma kita adalah pengabdian masyarakat. Ya. Tetapi ya memang ini sulit untuk dibuat dalam skala besar nasional begitu ya. Jadi memang sangat tergantung kepada kondisi lokal, ya, kondisi daerah masing-masing. Ada nggak perguruan tingginya? Ada nggak elemen di dalam perguruan tinggi tersebut yang cukup concern, ya toh, untuk membantu kelompok miskin yang kebetulan ada di daerah sekitar lokasi perguruan tinggi tersebut. Tentu saja pemerintah bisa menjadi katalisator gitu ya, menghubungkan tapi lagi-lagi kemudian tergantung kepada birokrasi. Ini kan banyak benar ininya, banyak benar persyaratannya gitu kan. Karena itu menurut saya sangat terkait dengan banyak kearifan lokal dan sebenarnya ini banyak ya, sebenarnya banyak program perguruan tinggi yang sudah melakukan intervensi, program pendampingan secara langsung, dan banyak masyarakat yang sudah tahu bahwa dia bisa mengandalkan perguruan tinggi juga. Tetapi kalau kita bicara mengenai birokrasi dan peran dari departemen, ya memang menurut saya peran dari departemen teknis adalah, dan juga dinas terkait di bidang yang bersangkutan yang di bawah pemerintah daerah, adalah untuk salah satunya memperbaiki produktivitas. Jadi kalau kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat petani, ya Departemen Pertanian itu tugasnya memperbaiki produktivitas mereka. Apalagi kalau petaninya itu termasuk dalam kelompok rumah tangga miskin. Tugasnya Departemen Kelautan dan Perikanan adalah untuk menaungi para nelayan, apalagi kalau si nelayannya itu adalah nelayan yang miskin. Nah karena itu memang kalau ditanya masih ada kemungkinannya atau enggak, ya saya rasa sih kemungkinannya besar, ya sangat besar kemungkinannya. Sekarang tinggal siapa yang akan melaksanakan itu. Saya sih lebih mendorong inisiatif langsung berdasarkan kearifan lokal dibandingkan kita tunggu program nasional yang sifatnya nasional dan di launch oleh presiden dan seterusnya. Kalau menurut saya itu malah lebih kecil kemungkinannya untuk jadi betul gitu ya, dibandingkan kalau kita mau melakukan secara langsung secara lokal. Karena yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk klaster itu tadi, ya, 3 klaster itu tadi, dan klaster ini lalu kemudian memang harus diisi karena dia tidak akan jalan dengan sendirinya. PNPM itu harus diisi oleh masyarakatnya,
diisi juga oleh departemen teknis atau dinas teknis yang membantu perbaikan produktivitas, membantu menuliskan proposal, membantu mengidentifikasi kegiatan ekonomi, membantu melakukan perbaikan infrastruktur di pedesaan, infrastruktur di tempat-tempat lainnya dan seterusnya. KUR juga seperti itu, harus diisi karena harus ada proposalnya, harus ada banknya, harus ada jaminannya dan seterusnya. Tetapi template itu sudah disediakan oleh Perpres 13 2009. Lalu untuk pertanyaan dari teman-teman dari PPSP, kaitan infrastruktur dengan poverty alleviation ya, saya rasa sangat erat ini ya. Jadi saya terus terang tadi tidak menguraikan, jadi meskipun Anda datang terlambat tadi, tapi saya tidak menguraikan kaitan infrastruktur dengan poverty alleviation. Ini adalah salah satu bidang analisis yang masih sangat terbuka lebar ya, untuk menganalisis bagaimana sih peranan infrastruktur itu dalam pengentasan kemiskinan. Kalau ini bisa dirumuskan secara lebih terstruktur, ya mungkin akan sangat baik. Di tingkat yang sekarang kita hanya tahu bahwa kelompok miskin perlu jalan. Kalau listrik ada di desa itu akan lebih baik. Kalau kelompok masyarakat miskin itu juga memerlukan air bersih dan fasilitas sanitasi gitu misalkan ya. Tetapi kan itu pengetahuan umum ya. Itu relatif pengetahuan umum. Yang kita perlukan sebenarnya adalah analisis yang lebih mendalam seperti apa itu ya. Seperti apa bentuk kebutuhannya itu atau seberapa jauh expose sekarang ini masyarakat miskin terhadap infrastruktur pedesaan atau infrastruktur pada umumnya. Nah, ini tidak bisa dilakukan, ini sangat mungkin dilakukan untuk tingkatan tesis ataupun disertasi yang serius. Apakah kesenjangan wilayah akan mempengaruhi hasil dari pengentasan kemiskinan? Iya, sangat ya. Saya ambil contoh, ini saya jawab dengan ilustrasi saja nih. Program Keluarga Harapan yang tadi merupakan conditional cash transfer itu sebenarnya akan lebih berhasil dilakukan di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan. Kenapa? Karena ketika kita mensyaratkan bahwa suatu rumah tangga miskin baru akan mendapatkan cash transfer kalau dia menyekolahkan anaknya, ya tentu persyaratan dari yang harus langsung terpenuhi adalah sekolahnya itu harus ada. Harus ada sekolahnya, harus ada gurunya, harus ada pelajaran. Ya kan? Kalau misalkan kita buat conditional cash transfer itu di daerah pedesaan yang sangat terpencil, yang tidak ada sekolahnya, maka nggak ada gunanya itu membuat persyaratan seperti itu. Contoh lain lagi, kalau syaratnya adalah bahwa ibu hamil akan menerima cash transfer kalau dia memeriksakan kehamilannya, ya berarti di daerah dekat si ibu hamil miskin ini harus ada puskesmas. Gitu. Kalau misalkan tidak ada puskesmas, ya sulit memenuhi persyaratan itu. Ya, itu malah membuat PKH menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Nah, pada tingkatan yang sekarang disadari bahwa program seperti conditional cash transfer ini akan lebih punya probabilitas sukses kalau dia berada di daerah perkotaan. Kenapa? Karena daerah perkotaan yang relatif memiliki infrastruktur yang lebih baik. Infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, sehingga kalau dikenakan suatu prasyarat terhadap cash yang akan ditransfer itu, maka dia akan bisa lakukan. Nah, jadi kesenjangan wilayah ini ya sangat ini faktor tantangan ini tantangan di dalam pengentasan kemiskinan tersebut. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Arif, yaitu apakah SPM akan menciptakan konvergensi? Konvergensi yang pertama yang akan tercipta menurut saya adalah konvergensi dalam pelayanan dasar. Itu adalah konsekuensi dari SPM. Apakah itu akan menciptakan konvergensi dalam pendapatan per kapita? Itu pertanyaan berikutnya dan mungkin nggak langsung itu, ya, mungkin tidak langsung, karena banyak sekali faktor yang kemudian bekerja
Misalkan begini, begitu orangnya sehat, berpendidikan, dan produktif, mungkin dia memilih untuk keluar. Dia memilih untuk keluar dari daerah tersebut. Dan nggak bisa dihalangi, ya, tidak bisa dihalangi. Nah, apakah kemudian dia bisa memunculkan kegiatan kreatif? Sangat mungkin. Karena kreativitas itu muncul kalau orangnya sehat dan berpendidikan. Kreativitas itu biasanya sulit muncul kalau dia tidak punya, kalau dia tidak sehat. Ya, jadi kesehatan dan pendidikan itu adalah modal untuk semuanya, modal untuk produktivitas dan juga modal untuk kreativitas. Nah, di masa depan memang yang kreatif ini menjadi kunci. Karena apa? Karena kreatif ini membuka pintu yang tidak ada ujungnya nih, ya, membuka pintu ke ruangan yang tidak ada ujungnya. Kreativitas itu adalah kunci masa depan kita. Ya. Jadi kalau kita berada dalam suatu transformasi struktural ekonomi, awalnya berbasis pertanian, kemudian kita ingin rubah ke berbasis industri, maka produktivitas adalah kata kunci. Ya. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas supaya di dalam kegiatan manufaktur, industri itu kita bisa produktif. Tapi kalau dari begitu kita sepakat bahwa sesudah masyarakat industri kita pindah ke masyarakat jasa, maka di dalam masyarakat jasa itu yang penting adalah kreativitas, bukan lagi sekedar produktivitas. Produktivitasnya tetap penting, tetapi kreativitas memegang peranan yang menjadi sangat penting, terutama di dalam masyarakat jasa. Jadi kita lihat sekarang bahwa banyak hal yang bisa inovasi yang dilakukan bukan karena berdasarkan produktivitas, tetapi karena berdasarkan kreativitas. Kalau saya boleh ambil contoh, mobil itu dari zaman pertama kali dia diproduksi, itu prinsip yang utamanya itu tetap sama. Tetapi kreativitaslah yang menentukan kemudian bahwa ada perbaikan inovasi di sisi di berbagai macam dimensi dari mobil tersebut. Begitu juga dengan banyak peralatan yang lainnya, ya, banyak elemen dari kreativitas yang mewarnai kehidupan kita sekarang dan juga tentunya kehidupan kita di masa depan. Mungkin kira-kira demikian untuk jawaban saya. Karena sudah selesai, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk perhatian Ibu Bapak sekalian yang mengikuti presentasi ini dari pagi hari tadi, dan saya kembalikan ke moderator Pak Dr. Joni Hartono. Terima kasih Profesor Suhasil Nazar.